Kalau kamu merasa hidupmu itu pelik dengan permasalahan, maka bantulah orang lain. Nah, aku sehat nggak sebenarnya? Apa aku ini udah gila, kata dia gitu. Lah, jadi orang sehat jiwa itu Obrolan ruang tamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam rangka obrolan ruang tamu Milad ke-1. Yeay, sahabat-sahabat kita yang hadir. Kita spesial banget, intimate ya Mama Ica dan Dr. Dea, karena memang awalnya kita cuma mau bertiga aja, tapi kayaknya yang asik cuma bertiga kalau kita nggak ngajak kebaikan untuk sahabat-sahabat obrolan ruang tamu offline nih gitu kan. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang keren banget, yaitu obrolan ruang tamu dengan menjadi perempuan sehat jiwa dan raga, bahagia dalam ketaatan. Woi, Masya Allah nih teman-teman juga yang sudah subscribe dan like gitu, jangan lupa untuk bisa kasih pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang apa aja, nanti kita akan angkat di episode selanjutnya. Ya, kita akan mulai di siapa dulu nih yang akan ngomong nih, Mama Ica dan Dr. Dea. Dr. Dea. Oke, Karena ngomongin sehat jiwa di dalam ketaatan. Bener sekali. Iya. Masya Allah. Jadi hari ini itu teman-teman sekalian dan juga pemirsa dimanapun berada. Ya, oke. Jadul banget sih. Wih, Masya Allah. Oke. Jadi banyak sekali data yang mengungkapkan bahwa penderita gangguan jiwa, anxiety disorder, depresi, skizofrenia dan lain Toxic. sebagainya di Masya beberapa Allah. tahun terakhir ini tuh semakin meningkat. Yes. Dan kebanyakan yang mengalami adalah perempuan. Nah, sebetulnya kita kepengen tahu sih, Dok, kenapa sih perempuan ini memiliki kerentanan, atau sebetulnya itu by data yang yang sebetulnya 50-50 aja sih, mungkin cowok juga banyak. Soalnya Sebenarnya barusan iya. tadi pagi saya lewat dari Jogja Selatan menuju ke venue, saya sampai nemuin ada dua kalau kita lebih sopannya gitu, bukan orang gila gitu loh. ya, Atau kayak kan? ODGJ. Nah, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu laki-laki sih yang tadi pagi saya ketemukan gitu loh. Nggak sengaja ya pas lewat gitu. Jadi Ya, sebetulnya kalau by datanya kenapa sih Dok perempuan gitu? Ya, baik. Oke, ya memang kesehatan jiwa itu sesuatu yang tidak habis waktu ya, tidak lekang oleh waktu untuk kita omongin ya. Teman-teman di sini semua sehat jiwa ya, insya Allah ya. Sehat. Jawab dong, sehat jiwa. Sehat gitu ya. Ya, jadi pernah, insya Allah. Suatu hari ada teman datang ke rumah, terus dia bilang gini, saya tuh mau mengkonfirmasi saya itu sehat nggak sih jiwa saya gitu. Aku tuh sebenarnya sehat nggak sih gitu. Aku lagi punya masalah nih, kata dia gitu. Aku sehat nggak sebenarnya? Apa aku ini udah gila, kata dia gitu. Lah, jadi orang sehat jiwa itu bukan orang yang tanpa masalah, itu yang harus tapi adalah orang yang ketika punya masalah dia bisa survive, dia bisa berpikir bagaimana untuk mengatasi masalah itu, menghadapi masalah itu. Dan kalau tadi dikatakan sehat jiwa dalam ketaatan, maka sebagai seorang muslimah kita ada nilai plusnya dalam sehat jiwa ini. Artinya ketika jiwa kita sehat, kita itu bisa melakukan ibadah yang terbaik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah di sini itu kan tidak hanya ibadah ritual ya. Ini yang perlu teman-teman catat gitu. Apakah sholatku terganggu, puasaku terganggu, baca Quranku terganggu? Bukan itu ukurannya. Tetapi ibadah di sini adalah semua hal yang kita lakukan selama kita bernafas, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita dalam sehari itu kita ada suatu cobaan, tantangan, kemudian kita merasa sedih, bukan berarti tidak sehat jiwa. Atau kita rasanya sebenarnya aku harus marah nih gitu loh. Itu bukan sesuatu yang tidak boleh juga gitu ya. Tapi bagaimana mengekspresikan, bagaimana regulasi emosi yang baik, yang tepat. Itu kan yang penting, yang seperti itu. Jadi bukan yang tidak marah, bukan yang tidak sedih ya kan, bukan yang bahagia terus, enggak gitu.
tapi orang yang bisa menghadapi tantangan kehidupan, menjadikan nilai-nilai kehidupan itu sebagai sesuatu yang kemudian mendatangkan pahala. Nah, ini dalam tanda kutip ketaatan itu di situ, gitu. Yes. Jadi bagaimana kita memaknai kehidupan, walaupun hidup kita sulit itu kan macam-macam ya. Bisa kesulitan ekonomi, bisa kesulitan hubungan, bisa kesulitan apa lagi? Apalagi ya? Ngurus anak. Iya benar. Iya, atau Mengurus hubungan, kerjaan. ya hubungan tuh luas ya, nggak hanya dengan pasangan ya, tapi mungkin sama mertua, mungkin sama tetangga, mungkin sama temen gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kita hidup tanpa masalah-masalah itu gitu kan. Tetapi orang yang sehat jiwa itu, perempuan yang sehat jiwa adalah perempuan-perempuan yang bisa tetap berdiri kuat ya, dan menghadapi itu semua. Dan berdiri kuat itu bukan berarti juga nggak boleh oleng, tapi ketika oleng dia tahu harus kemana dan harus ngapain. Kemana Ya kan, pegangannya gitu. sama siapa? Pegangannya gitu ya. sama siapa, harus bagaimana gitu loh. Ya karena memang hidup itu fitrahnya kita ya memang punya tantangan, punya cobaan gitu. Jadi jangan berpikir kalau saya cemas, kalau saya sedih, aduh berarti saya sakit jiwa, ya enggak gitu loh. Kecuali sudah benar-benar mengganggu kehidupan kita sehari-hari sampai nggak tidur nih 2 minggu lebih. Ya mungkin nggak tidur tuh bisa berarti tidak tidur sama sekali atau tidurnya tidak berkualitas gitu. Jadi kalau misalnya punya masalah berat, terganggu tidurnya semalam ya nggak apa-apa lah ya gitu. Tapi kalau udah 2 minggu berturut-turut, nah itu sinyal tuh kayak gitu. Mam, kalau kita melihat bahwa tadi tanda-tanda secara mental itu seperti itu. Nah, kalau dari segi Islam nih, Mam, mungkin bisa disampaikan ya, perempuan yang seperti apa ini kalau yang keren gitu menurut Islam. Kan kita wajar juga perempuan itu juga lemah, perempuan itu juga penuh dengan kekurangan. Itu kan juga sah-sah aja. Gitu. Betul, ya sebetulnya kan secara umum seringkali kita mendapatkan motivasi atau teori di luar sana bahwa di dalam agama itu semua harus sabar, seperti kita tuh nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh sedih. Padahal kisah orang-orang solih terdahulu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan hadis itu juga penuh dengan dinamika kehidupan. Kalau kita lihat di dalam surat Maryam ya kan, bagaimana Bunda Maryam pada saat menerima ujian itu beliau sedih dan bahkan istilahnya itu kalau tahu begini kenapa engkau tidak matikan aku saja ya Allah gitu ya, sampai ada ungkapan seperti itu. Lalu kemudian pada saat ayahanda dari Nabi Yusuf, pada saat kehilangan Nabi Yusuf, di saat mereka itu mendapati ada cobaan di dalam keluarganya, saling iri dengki di antara keluarga kandung, kemudian Nabi Yusuf itu dibuang, dimasukkan ke dalam sumur, ayahnya merasa kehilangan. Ini kan ayahandanya tuh menangis sampai matanya buta kan, seperti itu. Sehingga rasa sedih tadi kembali seperti yang Dokter Dea katakan, sebetulnya adalah bagian dari kerentanan dan kelemahan manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan begitu. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis tentu saja juga memberikan pelipur lara ya kan. Wa may yattaqillah yaj'alahu mahroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya tadi Dokter Dea sempat mengungkapkan bahwa ternyata di dalam Islam yang dinamakan ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah ritual ya, atau ibadah mahdoh gitu ya istilahnya. Tetapi semua di dalam kehidupan kita itu bisa dikategorikan ibadah, manakala satu niatnya ikhlas karena Allah gitu. Jadi pada saat kita beramal, kita juga nanti insya Allah akan membahas tuh bagaimana sih untuk meluruskan niat ikhlas ya. Tentu saja ini nasihat juga buat diri kita sendiri. Karena insya Allah kalau udah ketemu ikhlas, kekuatannya itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena kita yakin balasannya itu dari Allah bukan dari manusia, maka kita akan mampu untuk bertahan lagi kan gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang kan manusia pengen belok aja deh gitu, pengen udahan aja deh, ingin menyudahi segala ujian gitu kan. Padahal kembali lagi kalau niatnya lurus karena Allah, maka insya Allah segala amal soleh kita tadi, termasuk bertahannya kita, termasuk menangisnya kita tadi ya, mungkin di sela-sela kerentanan kita sebagai manusia, kita justru mengakui kepada Allah bahwa hamba lemah ya Allah, aku ini lemah gitu loh.
Iya kan? Aku tak kuasa, hanya Engkau yang kuasa. Maka jika Allah tadi sudah menolong dan kita hafal, lama-lama kan hafal ya. Makanya hafal ini, terbiasa ini memang harus melalui proses pembelajaran. Dan pembelajaran yang lebih efektif itu adalah pada saat bersama-sama, pada saat berjamaah, kan gitu ya. Jadi kalau kita manusia tuh sebagai makhluk sosial, makhluk komunal, kalau bareng-bareng itu akan lebih ringan, akan kekuatannya itu akan lebih bertambah. Nah itu makanya kita kepengen punya ORT kumpul-kumpul lah istilahnya gitu ya, di sela-sela kita memang syuting Supaya bulanan. perempuan-perempuan makin kuat Nah, gitu ya. termasuk tadi mengumpulkan semangat agar makin Ya. kuat, saling bertumbuh begitu. Jadi tadi niatnya dulu lurus sama nanti cara yang benar. Paling nggak itu kan nanti yang akan kita kupas sama-sama Ya, gitu iya, kan. oke. Gitu. Ini menyambung Mama Ica dulu ya. Tadi Mama Ica sempat mengatakan bahwa diri kita itu lemah gitu ya, bahwa yang kuat hanyalah. Ini saya jadi ingat satu momen hidup saya. Saya pernah berada di titik itu, saya terasa seperti terhimpit bumi dan langit. Mungkin mungkin nggak tahu di sini mungkin ada yang pernah ngerasain terhimpit bumi dan langit, pernah ya. Aduh, perempuan ya Rasanya begitu aduh, ya. gue mau mati aja deh. Itu capek kayak gitu. masalah yang sangat besar dalam hidup saya pada waktu itu. Sampai rasanya aku ini mau nafas tuh kayak nggak bisa gitu. Mungkin pernah ya ada masa-masa. Dan itu benar-benar yang saya rasakan, itu titik saya akhirnya saya berkata, ya Allah, saya ini manusia yang sangat lemah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, itu benar-benar hanya menggelar sajadah dan saya kembalikan kepada Allah. Ternyata Allah itu ya saking merindukan, gini, kalau saya berpikir yang akhirnya saya maknai, saya tuh kayaknya sombong dalam hidup saya, tapi saya nggak ngerasa saya sombong. Sombongnya mungkin bukan sama manusia, tapi sama Allah. Saya merasa sebagai perempuan kuat, saya ngerasa bahwa ya ini karena saya. Itu kan kesombongan yang kita seringkali nggak sadar itu kita lakukan gitu loh. Memang bukan sama sesama manusia, tapi itu kita sombong sama sesuatu yang menciptakan kita. Itu kan maaf ya dalam tanda kutip, aduh berani banget gitu kan. Jadi Allah tuh bener-bener kayak, gimana sih rasanya terhimpit bumi dan langit. Teman-teman kalau pernah punya masalah besar mungkin pernah ngerasain itu. Dan benar-benar setelah pengakuan kepada Allah itu baru saya bisa merasakan sekali perbedaannya, hati itu menjadi sangat tenang dan bisa menerima permasalahan itu dengan ikhlas dan ridho gitu. Dan akhirnya ya Allah selesaikan gitu. Nah saya sangat ingat ada pernah saya ikut satu training, coach saya itu bilang, kalau kamu merasa hidupmu itu pelik dengan permasalahan, maka bantulah orang lain. Nah, banyak bantu orang lain. Alhamdulillahnya ya, oleh Allah itu ditakdirkan menjadi seorang psikiater yang saya itu menerima permasalahan orang aja setiap hari gitu. Tapi yang saya rasakan efeknya, makanya orang suka gini, dokter dia itu hidupnya nggak punya masalah ya. Karena menghadapi masalah orang ya dok. Tetap punya masalah gitu. Tapi Allah itu menghadirkan bahwa ternyata masalah aku ada temannya ya. Ternyata masalah aku nggak seberapa ya. Gitu. Karena saya ribuan mendengar masalah. Nah ketika orang datang, dia kan cuma lihat masalah dia sendiri. Jadi dia merasa hidupnya itu masalahnya besar sekali. Padahal enggak. Padahal semua orang punya masalah dengan kadarnya masing-masing. Bagi saya mungkin ini sesuatu yang berat, tapi bagi Mbak Zuli mungkin itu hal yang biasa aja. Tapi ada hal yang berat bagi Mbak Zuli atau Mama Ica, tapi itu buat saya itu hal yang kecil gitu. Jadi kita nggak bisa sih ngejudge orang dengan permasalahannya gitu. Nah itu tadi poinnya, pengakuan kita kepada Allah bahwa kita manusia yang lemah, nggak punya kemampuan apa-apa, kekuatan itu hanya dari Allah. Itu benar-benar saya mengalami dan merasakan betapa Allah itu
sangat menunjukkan kasih sayang dan kekuasaannya itu setelah benar-benar saya bersimpuh dan mengakui diri saya itu selama itu. Kadang Allah cuman pengen kita ngomong kayak gitu. Cuman kita udah menderita banget masih nggak mau ngomong kayak gitu gitu. Ya benar-benar udah yang paling kesiksa banget, udah yang paling berat banget Ya kan masalahnya. masih Iya, sombong dengan masih. tidak mengakui kelemahan kita. Iya benar-benar. Alhamdulillah.